Jackson. Yap. Oke, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube gua. Dan di sini gua bakalan ngebahas sharing sama kalian tentang namanya video editing. Nah, buat kalian yang pengen ngikutin video editing dari basic sampai medium, ikutin tutorial gue ini. Dan sebelum masuk ke videonya, kita intro dulu. Oke, ready? Perkenalkan, nama gue Adi Darmanto dan ini adalah video pertama gue. Jadi buat kalian yang pengen belajar video editing dari basic sampai medium, ikutin tutorial gue di sini. Oke? Dan buat kalian yang udah bisa basicnya, mungkin kalian bisa lanjut ke video selanjutnya nanti. Dan buat kalian yang udah merasa, oh gue udah bisa nih di basic, tapi kalian mungkin pengen ngulik-ngulik apa yang kalian belum tahu, mungkin kalian belajar kelewatan, kalian bisa ikutin tutorial gue ini. Oke? Dan buat kalian yang masih baru banget, masih asing dan masih awam buat belajar namanya video editing, apa sih video editing, kalian bisa ikutin tutorialnya dari gue ini. Tenang aja, gue bakalan ngasih tahu basic sampai yang namanya medium nanti. Oke? Kita bakalan belajar bareng-bareng, bakalan belajar dan mengajar bareng-bareng di sini. Oke? Jadi gue di sini bukannya udah jago dan bukannya udah apa, kita bakalan belajar bareng-bareng di sini, oke? Dan di sini gue pengen ngasih tahu ke lu semua apa yang gue pakai buat ngedit ini. Dan di sini gue pakai namanya software atau aplikasi yang namanya Adobe Premiere Pro. Nah, jadi banyak aplikasi atau software lain yang dipakai buat orang ngedit video. Contohnya seperti Sony Vegas, Final Cut Pro, Viva Video, ada Camtasia, dan di sini gue bakalan pakai yang namanya aplikasi Adobe Premiere Pro. Dan untuk kalian yang belum mempunyai softwarenya, kalian bisa download, gua kasih tutorialnya di video selanjutnya ini. Jadi buat kalian yang belum punya, jangan khawatir, kalian bisa download gratis. Nah, di Adobe Premiere Pro ini, gua make Adobe Premiere Pro di 2018. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ada recent, ada new project, open project, dan ada juga 2019, dan ada juga di Adobe Premiere Pro yang 2020. Nah, apa sih bedanya dari 2019, 2020, 2018? Mungkin gak ada bedanya, mungkin ada bedanya dari fiturnya. Mungkin ada tambahan fitur dan pengupdatean yang baru. Nah, tapi di sini gue pakai yang namanya Adobe Premiere Pro 2018. Nah, mungkin di Adobe Premiere Pro 2019 tampilannya seperti ini. Gak ada perbedaannya sih yang signifikan. Maksudnya fitur-fitur yang di sini sama aja. Cuman bedanya kalau di 2019 ada Open Premiere Rush. Nah, di Adobe Premiere Rush ini adalah aplikasi lain yang bisa dihubungkan dengan Premiere Pro. Mungkin bedanya itu aja. Dan mungkin ada di dalamnya fitur-fitur yang lain seperti color gradingnya dan lain-lain lah. Nah, tapi kita bakalan bahas yang Adobe Premiere Pro 2018. Tapi nggak ada bedanya sih. Mungkin kalian bisa ikutin tutorial ini minimal 2017 ke atas, sama aja, nggak ada bedaannya. Oke, kita langsung aja. Dan kita akan belajar langsung ya. Kalau kalian pertama masuk, kita akan dikasih tampilan seperti ini. Ada new project, open project, recent. Nah, apa aja sih? Nah, kalau new project ini ketika kalian pengen ngedit video, nah di sini kalian bakalan dikasih new project. Kalian bakalan mau buat video yang baru, video project yang baru. Nah, seperti itu. Tapi kalau open project ini adalah kalau kalian udah pernah namanya ngedit video di sini. Nah, kalian bisa buka open project ini dan kalian bakalan langsung tertuju ke hard drive yang kalian simpan di mana itu project editannya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada recent. Recent kalau misalnya kalian udah pernah ngedit nih, mungkin sehari yang lalu udah pernah ngedit lomba video nih kayak saya, atau bismillah, atau traveling, atau dokumentasi seperti itu. Kalian bisa langsung klik aja di sebelah sini. Tapi kalau misalnya kalian pengen buka project terdahulu, mungkin udah nggak ada di list ini, kalian bisa open project. Tapi kita buat new project di sini. Nah, di new project ini kalian bakalan nemuin yang namanya tampilan seperti ini. Di sini ada name, ada location. Nah, di sini name ini untuk apa? Name ini untuk kalian nama project editan video kalian, judulnya apa nih? Misalnya dokumentasi sekolah, dokumentasi sekolah. Nah,
Di sini ada namanya location. Location ini tempat buat kalian menyimpan file atau project Adobe Premiere kalian, editan video kalian. Nah, contohnya saya di sini taruh di local disk project editan Adobe Premiere. Nah, kalian nggak mau nih pindahin di sini. Nah, jadi kalian bisa pencet browse aja. Nah, kalian bakalan tertuju ke drive kalian. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada namanya general. Nah, general ini apa sih? Di sini ini ada settingan buat rendering. Rendering itu intinya untuk settingan advance. Jadi nanti kalau kalian bikin film, bikin video klip, ini harus diotak-atik. Tapi mungkin yang perlu kalian lihat itu di bagian video rendering and playback-nya aja. Apa sih video rendering and playback itu? Nah, di sini render adalah mesin yang dipakai buat ngejalanin Premiere Pro-nya. Misalkan pakai komputer gaming atau kalian pakai VGA Nvidia. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada namanya Mercury Playback Engine Software Only. Nah, kalau kalian pakai ini, jadi kalian bakalan pakai dari software Adobe Premiere Pro-nya aja. Tapi sayang kalau kalian punya VGA atau Nvidia atau CUDA atau yang lainnya itu. Jadi kalian pakai. Nah, setelah ini gak usah utak-atik. Kalian bisa langsung aja. Oke. Buat kalian yang baru masuk Premiere Pro, welcome to Premiere Pro. Nah, dalam sini nggak ada apa-apa. Kayak aplikasi lain udah ada efek, udah ada ini, udah ada itu. Tapi kalau di Premiere Pro bener-bener kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi kita bisa memainkan sesuka hati kita. Misalnya dibatasin di aplikasi lain. Contohnya kayak di KineMaster atau di mana itu bakalan kalian dibatasin buat ngedit, buat berkarya. Tapi kalau di sini kalian bisa bener-bener sesuka kalian. Tapi emang bener-bener manual gitu. Yang pertama kita bakalan di sini ada yang namanya di sini buat tempat import video kalian di sini, dan di sini ada timeline, di sini ada preview ketika kalian ngedit video. Nah, di sini nanti ada efek control buat kita ngedit mau diapain itu videonya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita di sini ada 3 cara. Yang pertama itu kita bisa ke file, setelah itu import. Nah, kalau import ini dia bakalan menuju ke hard drive kalian, ke hard drive tempat kalian menyimpan videonya itu. Kalian bisa langsung search, cari di mana videonya, habis itu kalian langsung klik. Nanti otomatis dia bakal masuk di sini. Nah, setelah itu kita bisa diklik di sini, klik kanan, habis itu klik import. Nah, di sini sama aja seperti kayak tadi. Nah, tapi banyakkan orang itu memakai yang simple dan gampang aja sih, yang cara ketiga ini, karena lebih mudah dan lebih gampang. Kalian bisa dengan cara namanya drag and drop. Nah, drag and drop ini gimana? Jadi kita bisa langsung cari aja videonya di file kalian, di hard drive kalian. Nah, setelah itu kalian misalnya saya pengen ambil videonya yang ini. Nah, saya klik. Setelah itu kalian bisa langsung masukin aja di sini. Kalian pas drag. Otomatis videonya bakalan muncul di tempat videonya kalian di sini. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat ini, kita bakalan buat yang namanya sequence. Nah, kita harus bikin sequence atau halaman kerjanya. Ada 2 cara untuk membuat sequence. Nah, yang pertama, kita klik file, new, sequence. Nah, mungkin kalian bingung. Tadi kan udah bikin file new. Tadi di awal sebelumnya, create project. Nah, project ini secara keseluruhannya dari yang ada di Premiere Pro ini, tapi sequence ini lebih mirip kayak halaman kerjanya. Jadi kalau kalian kerja di kamar, yang kamar itu adalah projectnya, sementara sequence itu adalah kertas-kertas yang ada di meja. Jadi kalian mau kerja di kertas A, kertas B, pakai sequence ini. Setelah itu kita bakalan langsung pilih aja. Ini saya di sini pakai videonya ini pakai rekaman HP aja sih. Tapi kita bakalan pakai misalnya contoh yang pakai DSLR. Kita nggak apa-apa, kita pakai ini ya. Kita oke aja. Nah, setelah itu dia bakalan muncul lembaran sequence warna hitam ini. Nah, setelah itu kita bakalan bisa langsung klik videonya ini dan kita bakalan langsung drag sini aja. Bisa langsung drag sini. Setelah itu di sini ada informasi. Oh, file kita ternyata informasinya berbeda dengan halaman kerja yang kita buat. Jadi file yang ada di sini ternyata beda sama ukuran file kita. Nah, di sini dikasih tahu klipnya. Klipnya nggak cocok nih ukurannya sama settingannya yang tadi kita buat. Mau diganti settingannya apa mau dibiarin aja? Nah, contohnya misalnya saya di sini kita langsung cek sequence setting. Nah, otomatis dia bakalan nyesuaiin sama videonya ini. Otomatis dia udah nyesuaiin sama videonya. Oke. Nah, ini buat pertama kita buat sequence. Mungkin tapi kalau misalnya kalian nggak mau buat sequence seperti ini, kalian bisa klik aja di sini. Nah, otomatis
klik kiri 2 kali di videonya ini, nah otomatis bakalan muncul di sini. Nah di sini tuh apa? Kalau misalnya kita tadi drag ke sini ke timeline, itu bakalan langsung videonya semuanya, ada suaranya, ada videonya. Nah tapi kalau bedanya di sini apa sih? Nah bedanya di sini kita bisa ngatur sesuai kita pengen dari videonya, misalnya contoh saya pengen videonya dari video sini ke video sini gitu. Saya pengen videonya dari situ aja. Nah kita bisa mark in. Nah setelah itu sampai videonya di mana, misalnya sampai di sini. Saya bisa pencet mark out. Nah, setelah itu di sini kita bisa klik yang di gambarnya ini. Kalau kita klik dan drag ke timeline, gambarnya ini otomatis ini bakalan muncul video dan audionya. Contohnya seperti ini. Nah, otomatis dia bakalan muncul sequence sendiri otomatis. Nah, cuman ini ada audio sama videonya. Mungkin saya nggak mau ya. Mungkin saya nggak mau ada videonya sama audionya. Nah, caranya gimana? Kalian bisa di sini ada drag video only. Jadi kalian bakalan ngedrag yang namanya videonya aja. Nah kalau misalnya kalian pengen audionya juga dimasukin, kalian bisa klik yang sampingnya drag audio only. Nah, kalian taruh di bawahnya. Nah otomatis dia bakalan ada video sama audionya seperti ini. Setelah itu misalnya kalian ini pengen digabungin, contohnya kalau kita lihat ya di sini ini kalau digeser-geser dia nggak ngikut. Nah gimana caranya? Kalian bisa di blok semuanya. Setelah itu kalian klik kanan, di sini ada link. Nah otomatis dia bakalan ngikut videonya. Nah kalau misalnya kalian hapus nih, otomatis bakalan hapus sama audionya. Misalnya kalian pengen hapus sama videonya aja atau audionya aja, kalian bisa klik lagi di sini. Kalian bisa klik. Setelah itu kalian klik kanan. Di sini ada yang namanya unlink. Nah, di sini ada unlink. Nah, setelah itu pasti bakalan bisa seperti ini. Nah, kalian bisa ngapus salah satunya ini. Nah, kalau misalnya kalian masih nyambung seperti ini, kalian hapus, dia bakalan ngapus dua-duanya. Gitu. Oke, mungkin video dari gue itu aja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dinyalain notif loncengnya. Buat ketika gue update yang baru, kalian bisa langsung nonton video gue yang baru dan nggak ketinggalan video-video yang terbaru gue. Buat kalian yang belum follow IG gue, kalian bisa follow IG gue dan kalian bisa ngeliat aktivitas gue di situ.